Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas materi tentang problematika dan inovasi lembaga pendidikan Islam. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, yaitu di era kontemporer, yang dimana problematika internal dan eksternal. Hal ini dapat memengaruhi kualitas relevansi dan kualitas lulusannya. Problematika lembaga pendidikan Islam menurut Borlian Somadad yang dikutip oleh Tuti Sumiati bahwa masalah pendidikan terjadi karena adanya tujuan pembelajaran yang tidak jelas, inkonsistensi kurikulum, kurangnya guru yang kompeten, dan kesalahan pengukuran di tingkat pendidikan dasar. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas dua faktor, yang dimana faktor internal dan faktor eksternal. Problematika dalam faktor internal terbagi atas 5 poin. Poin pertama yaitu relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan. Poin kedua yaitu masalah kurikulum. Poin ketiga, metode pembelajaran. Poin keempat yaitu profesionalitas dan kualitas SDM. Dan yang terakhir poin kelima yaitu biaya pendidikan. Adapun faktor eksternalnya juga terbagi atas 5 poin. Pertama, cara berpikir yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum secara tegas. 2. Pengetahuan terlalu umum atau tidak spesifik. 3. Kurangnya semangat riset dan keingintahuan. Dan 4. Kurangnya motivasi atau dukungan eksternal. Terakhir yaitu berorientasi pada sertifikat atau ijazah. Inovasi pendidikan adalah perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhannya dan perkembangan zaman. Nah, gagasan baru yang dihasilkan harus mampu menyelesaikan masalah yang tidak bisa diatasi dengan cara yang lama. Inovasi pendidikan juga mencakup upaya memperbaiki berbagai komponen pendidikan baik di tingkat sekolah maupun dalam sistem pendidikan nasional. Nah, inovasi pendidikan juga mempunyai tujuan. Yang pertama itu adalah mengejar ketertinggalan ilmu dan teknologi supaya pendidikan Indonesia tidak ketinggalan zaman. Nah, yang kedua adalah memberikan pendidikan secara merata untuk semua agar warga negara mendapatkan pendidikan yang adil. Ketiga adalah memperbaiki sistem pendidikan supaya lebih efektif, menghargai budaya, siswa lebih semangat belajar, dan menghasilkan lulusan yang siap bekerja. Nah, inovasi pendidikan juga mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama itu adalah inovasi pendidikan terlihat dari proses belajar dan hasil belajar yang meningkat, ide-ide baru sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, inovasi harus berupa pembelajaran baru yang diterapkan di kelas atau di sekolah. Yang ketiga itu adalah inovasi dibuat untuk jangka panjang dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, yang terakhir, inovasi bukan perubahan rutin tetapi pembaruan yang menyesuaikan kondisi, situasi, dan perubahan zaman. Bentuk-bentuk inovasi lembaga pendidikan Islam. Inovasi pendidikan menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan dari masa ke masa. Isu ini selalu muncul tak kala orang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam inovasi pendidikan, secara umum dapat diberikan 2 buah modern inovasi yang baru, yaitu yang pertama, yang kedua, sasaran inovasi lembaga pendidikan Islam. Inovasi pendidikan sebagai usaha perubahan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus melibatkan semua unsur yang terkait di dalamnya, seperti inovator, penyelenggara inovasi seperti guru dan siswa. Di samping itu, keberhasilan inovasi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh 1 atau 2 faktor, tetapi juga oleh masyarakat serta kelengkapan fasilitas. Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir.